mari kita baca doa dulu. Doa mulai. Dipanggil Anina, Rihal, Rista, Lisa, Marhama, ya, terus ya, ada semua ya. Nah itu aja ya. Baik, kita masih ingat kan kalian materi pembelajaran kita kemarin? Ingat. Tentang apa coba? Tentang zakat. Nah, kalau kalian masih ingat tentang zakat apa saja? Zakat itu terbagi berapa nah? Yang kalian tahu? Ada 2. Zakat mal, zakat fitrah. Ya, zakat mal, zakat fitrah, dan zakat profesi lagi masih banyak ya. Zakat itu terbaginya hanya tidak kayak itu, tapi masih banyak yang nanti bisa dibagikan zakat. Nah, kita pelajari tingkat SMP, mungkin sekarang hanya terbagi menjadi 2 dulu, yaitu zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu biasanya kapan kita memberikan zakat fitrah? Memberikan zakat fitrahnya sebelum hari raya Idul Fitri. Nah, kalau zakat mal juga setiap tahun ya, jika harta tersebut sudah memenuhi nisabnya ya, seperti itu. Misalnya kita punya padi 1 tahun yang kita panen mendapatkan contoh ya 100 belek, berapa yang harus dikeluarkan? 2,5 dari padi tadi sudah keluarkan. Ibu bagi kelompok dulu ya, nanti kita setelah itu kalian berdiskusi, dan setelah berdiskusi mempresentasikan materi ini. Baik, kelompok 1 ibu beri pada kelompok Tuhan ya 5 orang, kelompok 2 Marhamah 6 orang, kelompok 3 Anna ya dengan Nisa ya, yang 2 sama campur aja ya. Nah, kita menjadi 4 kelompok bisa ya, atur aja ya, atur aja. Nah seperti itu. Nanti setelah kalian mengamati, kalian membuat catatan ya, tapi di pembelajaran yang ibu paparkan di papan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang ketentuan haji. Haji berasal dari kata haji yang artinya mengunjungi sesuatu, sedangkan secara bahasa haji artinya menyengaja. Pengertian haji secara syar'i, haji yaitu mengunjungi Baitul pada tanggal 9 Zulhijjah sampai beribadah pada tanggal 10. Kalian mengamati video pembelajaran yang sudah ibu tayangkan ya. Silakan kalian membuat kelompok ya, masing-masing ya. Seperti bagi tadi, silakan anak-anak ibu nanti menjadikan lembar RKPD-nya. Kalian silakan mempresentasikan atau menyampaikan paparan video yang sudah ibu paparkan di depan papan tulis tadi. Silakan kelompoknya bisa mewakili, silakan 1 orang ke depan sebentar. Yuk, silakan. Anina, ya silakan Nina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya
wajib bagi umat Islam yang mampu sekali dalam hidup. Haji termasuk rukun Islam yang kelima. Syarat wajib haji ialah beragama Islam, berakal sehat, balik, merdeka atau bukan budak, dan mampu. Rukun haji ada 6, yaitu ihram, wukuf, tawaf, sya'i, tahallul, dan tertib. Rukun haji merupakan perbuatan yang harus dilakukan ketika mengerjakan ibadah haji. Jika rukun haji tidak dilaksanakan, Tadi Hanina sudah memaparkan ya dari amatannya. Sekarang anak ibu ada yang ditanyakan? Silahkan dari materi tadi ada yang bertanya, silahkan. Ya, yuk. Silakan anak ibu, cepat. Silakan. Ya, boleh Mak Rama, silakan. perbedaan haji dan umroh. Nah, ada yang bisa menjawabkan? Ayo coba kelompok lain bisa nih. Ayo. Ya, siap. Bisa. Perbedaan haji dan umrah. Ada sih perbedaannya. Ibu minta kalian menjawabnya, bisa nggak? Ya. Nah, ya bisa. Haji wajib dilaksanakan bagi yang mampu. Umroh hanya sunnah yang bila tidak dikerjakan tidak berdosa. Haji hanya dikerjakan setiap tahun sekali pada tanggal 10 Dzulhijjah. Umroh hanya dikerjakan setiap sebulan sekali. Haji ada dalam umroh tidak ada di dalam haji. Haji merupakan rukun Islam kelima. Umroh tidak termasuk. Syarat wajib haji. Nggak apa-apa. Nah, sudah ya, terima kasih. Berarti kalian sudah paham ya kayak yang disebut dengan haji, syarat-syarat haji tadi. Kemudian apa itu haji, pengertian haji, ya. Kemudian apa itu rukun haji, syarat-syarat haji, syarat-syarat umrah, ya. Sudah paham sih ya semuanya? Sudah paham ya. Baik ya. Pada hari ini ya kita sudah ini ya. Ada yang bisa menyebutkan ayat Al-Quran? Silakan berdiri. Yuk, baca ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat, fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yang artinya padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa yang memasukinya, yaitu Baitullah itu, menjadi amanah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran surah Al-Imran 3 ayat 7. Iya, terima kasih telah menyampaikan, membacakan ayatnya tadi. Nah, kemudian adapun materi yang dapat disimpulkan hari ini ya. Yang pertama syarat wajib haji. Ya, yang pertama yang tadi sudah disampaikan, 1 Islam, 2 balik, 3 merdeka, 4 mampu. Ya. Nah, di situ ada pengertian mampu ini puasa dan dibagi menjadi 2 ya, 2 macam, yaitu mampu puasa mengerjakan haji diri sendiri, ya,
bekal, ya. Bekal, sanggup, paham nggak? Sanggup kita, ya. Kemudian adanya kendaraan di sana, naik pesawat, ya. Kemudian bagi perempuan hendaknya melakukan ibadah haji bersama dengan menteri atau suaminya. Kalau tidak kan dengan saudaranya, dengan paman, misalnya tidak punya, ya. Kemudian mampu diri atau kuasa mengerjakan haji oleh diri sendiri, ya. Nah, ketika ada seorang muslim yang memenuhi syarat untuk haji, namun jika ia sakit tidak bisa, maka bisa dibadalkan dengan orang lain. Misalnya di sana tidak bisa, dia sakit tidak bisa melaksanakannya, bisa kita membadalkan dengan orang lain. Nah, tapi ada suatu haji yang tidak bisa dibadalkan sama sekali, ya. Cukup di padang Arafah itu harus kita sendiri. Ya, melontar jumlah itu bisa melontar, tapi itu masih bisa, ya, kita badalkan. Tapi kalau cukup di padang Arafah, bermalam di Mina itu diusahakan kita bisa melaksanakan. Itu adalah ritual terakhir kalau udah kurang ujiannya, ya, rukun hajinya, ya. Nah, seperti itu. Nah, ini syarat-syarat wajib haji, ya. Kemudian, nah tadi ibu udah simpulkan juga, ya, bahwa rukun haji. Nah, di sini dia mengambil nikah. Yang pertama kita niat. Sebelum kita melaksanakan ibadah haji itu kita ambil niat dulu. Namanya pikat, mengambil pikat. Pergi ke suatu masjid, sholat 2 rakaat. Kemudian setelah itu kita tidak boleh melakukan memotong kuku, ya, berkarung-karung, ya, berapa dengan suami istri, ada syarat-syaratnya tadi, ya. Nah, itu tidak boleh sementara dalam keadaan niat sudah niat. Kalau batal maka kita hajinya akan tidak sah dan akan kembali ke tahun yang akan datang. Kemudian wukuf di padang Arafah ini itu adalah ritual rukunnya haji yang tidak ada di dalam umroh. Nah, pada tanggal 9 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah seperti itu biasanya. Tawaf pangku apa? Tawaf itu berkeliling Ka'bah sebanyak 7 kali. Mulai pintu Hajar al-Aswad, ya, di depannya itu hijr itu, di situ langsung berputar 7 kali dan membaca ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah sudah sampai di muka pintu Ka'bah, kita mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Seperti itu selalu kita. Jadi 7 kali putaran. Setelah selesai 7 kali putaran tadi, ya, nak, ya, saya lari-lari kecil. Ada tempatnya masuk ke dalam masjid, di situ ada syafa, ya, berkumpul seluruh jemaah tadi dari syafa 7 kali putaran semuanya, ya. 7 kali ulang kali. Setelah sampai 7 kali itu terakhir tahallul. Lalu memotonglah rambut kita diambil, bisa 3 helai, bisa 3 helai aja siapa misalnya ada suaminya motong, kalau ada teman yang tidak ada bisa. Itu namanya tahallul, itu namanya halal, sudah melaksanakan ritual urutan ibadah kita. Kemudian tertib, ya, mendahulukan mulai rukun, mulai menikah, ya, mengambil kita berniat. Nah, itu urutannya, ya, nak, ya. Nah, sudah jelas, ya. Nah, itu saja, ya, kesimpulan yang bisa disimpulkan pagi ini, ya. Sudah jelas? Yang benarnya jelas belum? Kalau belum ditanyakan, ya, nanti ada berikutnya, nanti kita lanjutkan materi yang berikutnya, ya. Nah, silakan, sudah jelas belum? Ya, kalau masih ada nanti kita bisa sharing pada pelajaran selesai ini, ya. Nah, kalau sudah jelas, ya, marilah kita bersama-sama berdoa, ya, dengan membacakan Alhamdulillah, ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.